Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan ya, soal Tom Lembong hari ini banyak yang kemudian mengatakan saling adu data antara Kejagung dengan apa yang kemudian didapatkan oleh Tom Lembong ini. Nampaknya saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini menandakan bahwa banyak orang yang mengatakan wah kasus Tom Lembong dicap sebagai dikriminalisasi begitu kan ya. Tapi ketika melihat fakta yang sebenarnya begitu maka sebenarnya Kejagung belum menemukan aliran dana kepada Tom Lembong walaupun secara undang-undang juga mengatakan bahwa penetapan Tom Lembong sesuai dengan prosedur yang ada, tapi kita lihat saja realitasnya. Kenapa rincian yang kemudian merugikan uang negara di situ ya Kejagung masih belum merinci. Ini yang dicap sebagai kriminalisasi. Padahal kabarnya ya kebijakan ya apa yang dilakukan Tom Lembong sebelumnya dan sesudahnya itu sama katanya ya dan bahkan publik meminta ya Kejagung untuk melihat dan memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Jangan-jangan juga sama. Kenapa Tom Lembong yang seharusnya diperiksa? Seharusnya yang diperiksa pertama kali itu adalah ya mulai dari Zulhas. Lalu kemudian periode kedua begitu kan. 2023, 2002 berapa begitu kan ya sampai kepada Tom Lembong dan sesudah Tom Lembong. Itu yang seharusnya diperiksa ya dan permintaan itu permintaan publik. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira persoalan-persoalan politik seperti ini orang menganggap wah dicap sebagai politisasi begitu kan ya. Coba ini kita lihat saja ya faktanya begitu kan ya. Cek data dan fakta nih. 2015 ya RI surplus surplus gula tapi Tom Lembong beri izin impor gula kata Kejagung. Ini kata Kejagung loh begitu kan ya. Kemudian ya kata Tom Lembong salah data. Kita tak pernah surplus gula ya. Ini pengacara Tom Lembong. Gimana ini datanya? Siapa yang benar? Artinya apa? Artinya yang tahu di situ pasti Tom Lembong pasti tahu soal surplus gula yang ada. Kalau alibinya adalah surplus gula di tahun 2016, 2017, 2015, 2016 itu adalah soal bagaimana kebanyakan stok yang ada di Indonesia. Tapi ini kan yang terpenting adalah menemukan titik temu di situ begitu kan. Apakah seorang Tom Lembong ini ya menerima fee atau tidak? Itu sebenarnya. Makanya saya kira persoalan-persoalan politik hari ini begitu kan banyak sekali yang kemudian mengatakan wah ini jangan-jangan menjadi kontroversi begitu kan. Artinya apakah Kejagung salah tangkap atau salah data atau bagaimana? Coba kita perlihatkan lagi datanya begitu kan ya. Ketika melihat orang-orang masih belum percaya begitu kan. Ini salah satunya. Ini pada 2015 ya tahun di mana Tom Lembong jadi ya Mendak dan disebut kasih izin impor gula ke swasta. Data nasional ya sugar atau gula begitu di Indonesia produksi gula dalam negeri itu 2,49 juta ton loh ya dan konsumsi nasional itu 2,86 juta ton. Artinya apa? Artinya produk gula dalam negeri lebih rendah dari kebutuhannya, tidak surplus. Nah, ini yang kemudian ya orang-orang dari Kejagung dianggap surplus pada 2015 2016. Ini nyatanya selama ini gula nasional memang tak pernah surplus. Ya, ini kita lihat saja datanya sudah rilis itu begitu kan ya. Apalagi secara statistik produk gula stagnan, konsumsi terus melesat. Ini 2014 ya semakin naik, 2014 2015 ini semakin naik ya. 2017 ini semakin naik. Ini konsumsinya. Sedangkan produksinya ini semakin turun sejak 2014 ya. Terus turun, naik ada kenaikan 2019 kemudian turun, naik lagi 2021, 2022 stagnan, 2023 ya ini langsung produksinya turun. Artinya apa? Artinya ketika konsumsi ini kuat, konsumsi ini adalah tinggi, maka produksinya juga semakin banyak, bukan malah semakin turun. Kan begitu logikanya. Ini Data Nasional Sugar Indonesia adalah forum atau konferensi nasional yang fokus ke industri gula termasuk produksi di distribusinya. Ya kita lihat saja sejak dari Tom Lembong ya.
Jokowi kebijakan ya Jokowi dan kebijakan impor gula para mendeknya Presiden ke-7 ya Jokowi tercatat punya 6 mendek ya. Salah satunya ini Rahmat Global Oktober 2014 ya. Kemudian diganti Tom Lembong ya. Terus kemudian diganti ya 2016 Egarti Solu kita. Terus kemudian diganti lagi Agustus Suparmanto 2016-2020. Lalu kemudian diganti Muhammad Lutfi ya 2020-2022 dan terakhir diganti Zulkifli Hasan ya. Bahkan ini data PPS impor gula 2016 atau di era Tom Lembong mencapai 3,36 juta ton. Pada 2016 naik jadi 4,7 ton ya impor tertinggi pada 2022 atau di era Lutfi yaitu 6 juta ton. Lantas bagaimana kita begitu kan? Secara realistis, secara statistik seperti ini, kita bisa memahami betul bahwa apa yang kemudian kita lakukan oleh Kejagung ini begitu kan? Nampaknya banyak persoalan-persoalan yang mencurigakan dalam arti bahwa kenapa sampai hari ini rincian rincian kerugian itu masih belum dirinci oleh Kejagung. Nah, ini yang di pesimis ya dari publik begitu kan ya. Tapi secara prosedur ya, baik dari undang-undang ya, orang yang kemudian menjadi tersangka itu tidak harus mereka dapat fee, tapi memperkaya diri, memperkaya orang lain ya, bisa kena juga pasalnya di situ begitu kan ya. Tapi kita lihat saja pernyataan Pak Mahfud seperti ini. Itulah tadi ya pernyataan dari Pak Mahfud ya. Ini sesudah dan sesudah sebelumnya menteri ini harus benar-benar diperiksa siapapun orangnya. Saya setuju sekali begitu ketika publik melihat dan meminta begitu kan ya kepada Kejagung ya periksa saja ya menteri sebelumnya dan sesudahnya biar menemukan titik temu dan bahkan dari pengacaranya kebijakan-kebijakan yang dilakukan Tom Lembong dan sesudah dan sebelumnya itu sama katanya begitu kan. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya orang akan mencari keadilan ya, terus terutama dari pengacara Tom Lembong ya, mengajukan pra peradilan di situ sebagai bentuk bahwa Tom Lembong ini tidak bersalah di situ secara hukum. Tapi kita lihat saja apakah swasta ini ya yang kemudian punya keuntungan yang lebih besar. Apakah keuntungan di situ karena menjual gula dari harga 13.000 menjadi 14.000? Apakah ini yang dianggap keuntungan lalu kemudian ya dari Kejagung dianggap merugikan pada BUMN? Nah, ini yang kita lihat ya. Tapi aturannya begitu kan yang saya baca di situ memang harus di bawah BUMN ya. Apapun di situ begitu harus melalui BUMN. Mungkin secara teknis ini bukan yang saya lihat sementara begitu kan ya. Bukan adanya korupsi tapi kesalahan administratif ya. Kesalahan administratif itu ya bisa disangsi. Disangsi itu adalah orang atau menteri yang kemudian menjalankan kementerian yang sedang berjalan. Itu yang seharusnya disangsi. Tapi kita lihat saja karena kasusnya 2015-2016. Saya apresiasi sekali kepada Kejagung ketika mereka menunjukkan ya bahwa ada kerugian besar di dalamnya ya. Sampaikan kepada publik biar tidak menjadi bola liar. Saya apresiasi luar biasa. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Siapapun di situ begitu kan. Makanya saya agak heran begitu pertama kali Tom Lembong ya ditangkap ya dijadikan tersangka tapi tidak ada alat bukti tidak ada korupsi yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong. Nah, ini yang menjadi spekulasi sejak awal. Tapi saya apresiasi luar biasa kepada Kejagung ya kalau ada dugaan ya mencurigakan atau bukti yang kuat untuk mentersangkakan Tom Lembong di situ kalau ada kerugian sampai 400 miliar di situ. Wah, ini luar biasa begitu kan. Temuannya di luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ya menteri-menteri sebelumnya aman-aman aja dan sesudahnya aman-aman aja. Ini yang kita lihat hari ini. Makanya saya sampai hari ini mengatakan bahwa ayolah ya Kejagung ini begitu kan ya rinciannya coba sampaikan kepada publik biar masyarakat itu tahu bagaimana soal soal Tom Lembong ini begitu kan ya. Jangan-jangan nanti ya ada tak bersalah, ada data dan sebagainya. Karena data-data yang ditunjukkan di sini berbeda datanya dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Kejagung di situ begitu kan ya. Kalau secara data, coba kita lihat saja datanya ini ya. Dari 2015 katanya tidak
kata Kejagung ada surplus ya gula di situ. Padahal kata pengacaranya salah data, tak pernah surplus gula. Nah, ini yang benar gimana begitu ya? Coba kita baca dari awal ini ya. Baik Kejagung maupun pihak Tom Lembong punya klaim yang berbeda soal surplus gula pada kebijakan impor diberikan sama Tom. Kejagung ya tetapkan Tom sebagai tersangka kasus impor gula 2015 saat itu Tom menjabat sebagai Mendak. Cek datanya ya. ini datanya begitu kan. Makanya saya sampai hari ini masih menunggu ya klarifikasi dari Kejagung rincian kerugian negara sampai kapan begitu kan ya. Ya, terus kemudian regulasinya seperti apa. Ini kan masih belum saya lihat datanya. Tergantung dari Kejagung nantinya. Kalau itu ada ditemukan bahwa korupsi begitu kan, maka saya apresiasi luar biasa kepada Kejagung ya. Kasus lama saja bisa ditemukan, bagaimana soal yang baru? Ya, itu kan pertanyaannya hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.